pikirannya nggak tahu kemana, apalagi hatinya kemana, walaupun badannya nggak kemana, pasti nggak akan menikmati, nggak akan menikmati apa yang dilakukan saat ini. Dan memang syukur itu adalah menikmati apa yang saat ini didapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinamakan dengan nikmat, kenikmatan. Gitu. Nah, tumaninah itu kira-kira mengajarkan kita begitu. Tumaninah itu melatih kita begitu. Ketika tumaninah, pikiran kita juga di situ, hati juga di situ, badan juga di situ. Maka kalau kita tumaninah pasti puas, pasti senang, pasti bahagia hatinya ketika sholat itu. Gitu. Nah, bayangkan sekalian, kebalikan daripada tumaninah itu kan kemerungsung. Betul nggak? Ya. Kebalikan tumaninah itu adalah kemerungsung. Kalau kemerungsung, hatinya nggak akan di sini, badannya nggak akan di sini. Maka kemudian dia tidak akan merasa puas dengan apa yang dilakukan saat itu. Maka kemudian kalau sholat kita itu terlatih dengan tumaninah, nah inilah. Kalau sholat kita terlatih dengan tumaninah, maka insya Allah berefek pada kehidupan kita juga tumaninah. Kalau kehidupan kita tumaninah berarti kita merancang dari jam ke jam, menit ke menitnya itu selalu bahagia, betul nggak? Kan selalu bahagia. Tapi kalau orang itu tersetting hidupnya itu kemerungsung dari jam ke jam dan menit ke menit, itu tidak bahagia. Dan inilah penyebabnya kenapa orang itu gampang stres, gampang sakit stroke dan seterusnya. Salah satunya itu adalah hidupnya nggak tumaninah. Hidup tumaninah bisa disetting dari sholat yang tumaninah gitu lah sekalian. Nah, maka kemudian bismillah, kalau misalkan kita mau merancang hidup kita akan bahagia, mudah, sukses, diselesaikan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulailah dari sholat yang tumaninah, gitu kan? Mulai dari sholat yang tumaninah, gitu ya. Ini ya sekalian, sederhana, simple, tapi efeknya luar biasa. Bayangkan kalau misalkan hidup kita itu kemerungsung, tidak tumaninah. Kita sering melihat ya orang yang dalam satu pertemuan dia datang untuk itu kan, terlambat, mohon maaf saya terlambat gitu kan. Nah, terus kemudian ketika dia duduk nggak lama, kemudian misalkan dia sibuk dengan handphonenya, gitu kan, ada WA dibaca, kemudian tidak lama keluar kemudian telepon, terima telepon, duduk lagi, nggak lama kemudian lihat handphone lagi, keluar lagi, gitu kan. Acara belum selesai sudah izin, mohon maaf saya ada acara berikutnya, gitu kan. Oh, dia terburu-buru ingin acara berikutnya. Di acara yang pertama tadi, dia pasti tidak akan mendapatkan apapun. Betul ya? Karena dia tidak menikmati. Ketika dia pindah ke acara berikutnya, dalam perjalanan pun bisa jadi tidak menikmati. Nanti di acara berikutnya, begitu lagi. Seharian kemungkinan dia tidak menikmati hidup. Betul ya? Akhirnya hari itu adalah hari yang tidak bahagia bagi dia. Dan itu yang terjadi di hampir semua, banyak orang begitu, betul ya? Nah, tapi kalau kita mau men-setting hidup yang tumaninah itu kan pada saat ini kita menikmati, bahkan di saat jalan kaki sekalipun kita menikmati langkah demi langkah. Kita menikmati obrolan kita saat kita ngobrol misalnya. Makan pun suapan demi suapan kita menikmatinya dengan tumaninah. Tidur. Mandi pun gayung per gayungnya itu bisa jadi kita menikmatinya, Pak. Gitu kan, apalagi makan bersama dengan keluarga itu bisa menikmati. Tapi kalau kita hidupnya kemerungsung, tidak tumaninah, dipastikan kita juga akan tidak menikmati. Nah, alhasil sekali lagi, kalau kita menikmati akan bahagia. Bayangkan, sehari bahagia, hari kedua bahagia, seminggu juga bahagia, 2 minggu bahagia. Kira-kira orang yang bahagia itu mudah rezeki atau susah rezeki, Pak? Mudah rezeki. Jadi itulah hebatnya, efeknya orang yang hidupnya tumaninah itu rezekinya mudah, selesai urusannya juga lebih mudah. Tapi kalau hidupnya itu kemerungsung, tidak tumaninah, itu sulit urusannya. Dan kemudian penyelesaian hidupnya juga sulit juga. Nah, ini harus sekalian. Jadi dahsyatnya tumaninah. Dalam Islam itu ada pelajaran tumaninah selain sholat ya. Itu adalah tartil dalam bacaan Al-Quran. Itu juga sama, Pak. Tartil itu mirip ya. Tartil itu memastikan setiap huruf demi huruf diberikan haknya, gitu kan. Harus tasdid, harus panjang, harus dengung, gitu kan. Dan itu kan kemudian kita menikmati bacaan kita. Dan efek daripada bacaan yang tartil itu akan berakibat pada bahagia ketika membaca Al-Quran dan setelah membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk saya mengajak monggo nanti pada saat tawaf dan sa'i, gitu kan. Kita pun juga tawaf dan sa'inya tumaninah dalam setiap langkahnya, dalam setiap bacaan. Insyaallah. Teman-teman sekalian, insyaallah
saya mengajak Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan pengingat untuk kita semuanya, oke? Untuk mari belajar tumaninah. Belajar tumaninah dimulai dari sholat. Kalau misalkan sholat kita sebelumnya belum tumaninah dan berefek kepada hidup kita saat ini tidak tumaninah, nah mulai saat ini semoga ini momentum yang bagus, yang baik di saat Ramadan, saat umroh Lailatul Qadar ini, itu merubah hidup kita dimulai dari sholat, okay? Perbaiki sholat kita, dan salah satunya adalah dengan tumaninah dalam sholat. Baik kawan sekalian, untuk selanjutnya waktu syuruk ya, jam syuruknya 6 lebih 2 menit lagi Pak ya, 2 menit lagi. Saya ulangi lagi pengumuman ya sekalian sambil menunggu 2 menit waktu syuruk. Ini alhamdulillah bapak-bapak sebagian besar rawuh ya. Nanti